Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan dan anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam kali ini Allah mempertemukan kita pada salah satu majelis yang Allah cintai. Tidak lain, tidak bukan, itu adalah majelis ilmu. Surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan itu identik dengan airnya. Siapapun yang merangkai harapan untuk masuk surga, maka hendaklah dia memperhatikan bagaimana keterikatan hidupnya dengan ilmu. Karena itulah yang menopang dan mendorong dia untuk mendapatkan surganya Allah. Dan barang siapa yang menjauhkan hidupnya dari ilmu, maka sebagaimana ikan yang sedang dijauhkan dari airnya. Kalaupun bertahan 5 menit dalam hidup, tidak akan bertahan pada 10 menit berikutnya, karena pasti akan binasa dan tidak akan selamat. Sama pula siapapun yang mereka menjauhkan dirinya serta mentalak kehidupannya dan menceraikan kehidupannya dari ilmu, maka dipastikan tidak akan selamat kehidupannya kelak di akhirat. Dan inilah yang kita syukuri apabila kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu ini mampu membidani amal ibadah kita di dalam penghambaan kita kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya pula kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya kita faham betul bahwasanya perubahan itu diperlukan dalam setiap lini kehidupan. Dalam setiap lini kehidupan itu mengenal sebuah konsep perubahan. Sebelum kita bicara tentang masalah agama, saya akan sampaikan kepada antum, dalam dunia bisnis saja selalu dibutuhkan perubahan dan merespon setiap perubahan. Karena sesungguhnya dalam dunia bisnis, kalau antum tidak merespon perubahan, maka antum usahanya dan bisnisnya akan gulung tikar, dan antum akan tertinggal oleh zaman dan tertinggal oleh waktu. Banyak perusahaan besar yang dulunya eksis dalam kehidupan manusia, akhirnya hari ini gulung tikar hanya disebabkan karena mereka tidak merespon perubahan. Contohlah Nokia, perusahaan besar dengan ratusan ribu karyawan yang tersebar di seluruh dunia, tetapi hanya karena tidak merespon perubahan, ketika pada saat itu pasar dan market sudah mulai condong kepada Android, tetapi dia tidak merespon dengan cepat, akhirnya kita mendapatkan perusahaan besar sebesar Nokia pun harus gulung tikar hanya karena tidak merespon perubahan. Kita mendapatkan perusahaan Kodak yang juga menguasai pasar selama hampir 100 tahun. Kemudian dia tidak merespon ketika pada saat itu pasar sudah mulai cenderung untuk menyimpan data dan foto pada data-data yang mereka miliki dalam micro SD yang didapatkan. Ketika dia tidak meresponnya, kita mendapatkan akhirnya Kodak pun gulung tikar. Walaupun dia sempat menguasai hampir 100 tahun di dalam industri fotografi, dan akhirnya tinggal namanya dan menjadi kenangan sampai hari ini. Perusahaan Nokia dan Kodak saya sampaikan untuk memberitahukan kepada kita, perubahan itu selalu diperlukan dalam setiap lini kehidupan kita. Begitu pula dalam agama. Sesungguhnya perubahan itu pun diperlukan di dalam agama, karena pada hakikatnya perubahan itu identik dengan taubat, dan perubahan itu identik dengan hijrah. Siapapun mereka yang hidupnya stuck pada dosa yang dihasilkan dari kebodohan dia, nafsu yang dia miliki, dan berbagai macam sebab yang menjadikan dulunya dia pelaku kemaksiatan, kalau dia tidak merespon perubahan ketika umurnya bertambah, dipastikan dia akan merugi dan tidak akan selamat dalam kehidupan di akhirat. Karena perubahan dalam bentuk hijrah dan perubahan dalam bentuk agama yang kita namakan taubat merupakan satu kemestian yang harusnya dilakukan supaya kita mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah. Ulat tidak akan pernah menjadi kupu-kupu kalau tidak berubah mengalami metamorfosa. Maka sesungguhnya manusia itu akan hina
dan tetap akan menjadi dina kalau kemudian dia tidak berubah di hadapan Allah, membuka satu gerbang yang bernama gerbang taubat dan gerbang hijrah. Dan itu merupakan sebuah bagian dari proses kedewasaan kita ketika menjadi manusia. Ana dan antum mungkin dulu pernah melakukan dosa. Ana dan antum mungkin dulu kita pelaku kemaksiatan, tapi ada saatnya berubah. Kalau kita tidak berubah, sebagaimana air yang menggenang pada satu tempat dan akhirnya menjadi busuk ketika air itu tidak mengalir. Sama pula manusia yang mereka berhenti pada proses kemaksiatan dan dosa itu terus dia lakukan, hati-hati. Bisa jadi dia mati su'ul khatimah membawa dosa itu dan busuk dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kalau mereka tidak berubah dengan membuka hijrah dan dengan taubat. Makanya Ibnu Umar itu berkata, beliau memberikan nasihat kepada siapapun yang memiliki kecenderungan, yaitu adalah muta'ati bidunub. Beliau mengatakan nasihat yang indah kepada siapapun yang sudah candu kepada dosa, lalu tidak merespon dosa itu dengan berubah hijrah ataupun taubat, maka beliau katakan, siapapun yang terus melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah akan memberikan hukuman yang telak kepadanya, yaitu adalah bagaimana dosa itu akan menjadi dosa yang menutup harinya dan waktunya ketika di dunia, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kalau antum membuka di dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi, dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, Imam Qurtubi menyampaikan banyak fragmen-fragmen orang yang su'ul khatimah yang dilihat pada zaman beliau. Ada orang yang ketika akan meninggal dunia ditalqin dengan la ilaha illallah, malah dia menyebutkan nama-nama khamr yang terkenal pada zaman itu, dan itu dia sebutkan berkali-kali ketika akan meninggal dunia. Ada pula yang ketika akan meninggal dunia, maka dia menyebutkan nama perempuan yang dia puja, dia kejar, dan tidak pernah dia dapatkan ketika hidup, dan nama perempuan itu yang disebutkan ketika dia akan meninggal dunia. Keterangan Imam Qurtubi korelasinya kuat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Siapapun mereka yang telah candu kepada dosa, tidak ada komitmen untuk meninggalkan dosa itu, hati-hati. Air yang tidak berubah saja busuk, apalagi manusia yang tidak meninggalkan dosa. Sesungguhnya dia pasti tidak akan selamat dunia dan akhiratnya. Dan itulah yang menjadikan kita kenapa harus hijrah, kenapa harus taubat, karena ada waktunya kita berubah dan merubah perubahan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Dan sudah banyak buktinya dan dalilnya. Orang yang hijrah itu mendapatkan kemuliaan. Kita mendapati bahwasanya ada pembunuh 100 nyawa, tapi ternyata malaikat rahmah yang membawa ruhnya menuju kepada rahmatnya Allah ketika dia bertaubat, walaupun dia belum sampai ke kampung yang menjadikan dia berkumpul dengan orang yang solih, hanya mendekat dan hanya lebih dekat kepada kampung orang yang solih daripada kampung orang durjana, tetapi sudah cukup bagi Allah memberikan keberuntungan bagi dia menjadi penduduk surga walaupun belum sampai ke kampung orang yang solih. Kita mendapati ada kisah seorang sahabat Ma'is bin Malik, pezina padahal dia punya istri, tapi ketika dia menebus dirinya dengan dirajam, maka Allah memberikan kepadanya surga. Dan Nabi sampai berkomentar, kalaulah Ma'is bin Malik bisa memberikan syafaat dan diberikan izin untuk memberikan syafaat, ada 70 penduduk Madinah yang akan mendapatkan syafaatnya Ma'is bin Malik. Padahal Ma'is bin Malik pezina, orang yang sudah kemudian menikah, muhson, kemudian dia menyesali dosanya, dan dosanya itu ketika ditebus dengan rajam, Allah membalas secara kontan, Allah memberikan kepadanya surga seluas langit dan bumi. Kita mendapati Fudail bin Iyad, seorang mantan maling, pembegal yang sangat terkenal, tapi ternyata setelah dia hijrah, dia taubat dan akhirnya menjadi ulama besar. Rata-rata para tullabul ilm kalau membuka turas, kitab-kitab warisan para ulama terdahulu, selalu kita menjumpai nama Fudail bin Iyad, orang yang dulunya pembegal, tapi namanya hari ini harum ketika kita mengenal setiap butir kata-katanya menghidupkan hati yang mati. Antum kalau membuka Malik bin Dinar dalam tafsirnya, banyak dipakai dalam tafsir yang maksur. Kita menjumpai nama Malik bin Dinar, padahal dulunya adalah peminum khamr. Karena sesungguhnya perubahan dalam bentuk hijrah dan taubat itu merubah manusia dari hina dan dina menuju makhluk yang mulia, sebagaimana ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang indah yang menyenangkan bagi setiap orang yang memandangnya. Itulah hijrah. Tapi ternyata Masya Allah,
Di dalam perjalanan hijrah yang sudah kita sepakati, betapa indahnya perjalanan hijrah. Ternyata kalau kita teliti secara cermat, ada orang yang memiliki perjalanan hijrah itu ternyata dia menorehkan banyak dosa setelah dia hijrah. Kalau ada kata-kata gali lubang tutup lubang, itu juga sama. Banyak orang yang hijrah itu ternyata fase hijrahnya itu hanyalah gali lubang tutup lubang. Ada orang yang kemudian ketika hijrah itu ibarat kata dia selamat dari mulutnya buaya, tetapi kemudian dia hinggap pada mulutnya singa. Ada orang yang kemudian hijrah itu sifatnya sebagaimana orang yang sedang memintal apa yang dia pintal di waktu malam, tetapi di waktu siangnya kemudian dia rusak apa yang dia pintal semalam suntuk. Ada orang yang kemudian ketika hijrah ibarat susu sebelanga, kemudian rusak dengan nilai setitik. Apa yang saya maksudkan? Ada orang yang hijrah, tapi ternyata setelah dia berkomitmen untuk melaksanakan hijrah, ada dosa-dosa yang masih menyertai dalam perjalanan dia hijrah. Bahkan kadang-kadang dosa itu jauh lebih besar daripada dosa pertama yang dia tinggalkan. Dan itulah yang menjadikan akhirnya perjalanan hijrahnya itu capek, letih, karena dia hanya pindah dari satu dosa kepada dosa yang lainnya. Disebabkan karena kita sudah tersemangatkan dengan hijrah, kadang-kadang proses perubahan dan perbaikan diri kita itu berhenti hanya karena kita sudah merasa besar dengan kata hijrah yang kita katakan. Dan akhirnya kemudian kita ketika hijrah sebenarnya tidak hijrah. Hijrahnya itu adalah perubahan secara fisik, tetapi ternyata masih banyak dosa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dan itu yang kita khawatirkan. Hijrah hanya berubah menjadi satu momentum, tetapi tidak menjadi satu perubahan yang mendasar dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Dan inilah yang kemudian menjadi perhatian kita, tema kita dalam kesempatan malam kali ini. Karena hijrah kita tidak mau sifatnya itu gali lubang tutup lubang. Kita tidak mau hijrah kita selamat dari mulutnya buaya, kemudian kita lari ke mulutnya singa. Hijrah kita tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, yaitu adalah sebagaimana perempuan yang memintal, kemudian pakaian dengan susah payah, tetapi esok harinya dia merusak apa yang dia pintal. Karena Allah sudah mengingatkan berkali-kali tentang orang yang merusak amal ibadahnya dia sendiri setelah dia mendapatkan kebaikan. Jangan dikira setelah hijrah kita berubah menjadi manusia power yang seakan-akan semuanya jadi baik untuk kita. Belum tentu, akhi. Jangan mengira bahwasanya setelah kita hijrah bahwasanya semuanya itu akan kemudian menjadi baik dari apa yang kita lakukan. Belum tentu. Karena masih banyak kekurangan yang tidak kita sadari ketika dalam perjalanan hijrah, dan itulah yang harus kita fahami karena kita tidak ingin membatalkan amal kita setelah kita merangkai hijrah dalam kehidupan kita. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-33, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Makanya kemudian Allah memberikan perintah kepada kita di dalam surat Muhammad yang ke-33, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan janganlah kamu membatalkan amal yang telah kalian lakukan sebelumnya. Di situ dikatakan jangan membatalkan amal. Berarti sesungguhnya hijrah pun ada yang bisa batal tanpa disadari oleh orang yang hijrah tersebut. Sebagaimana sholat ada yang bisa batal ketika dia kentut. Ada yang wudhu bisa batal ketika dia kemudian kencing. Ada hijrah pun yang batal. Tapi banyak orang yang hijrah ketika batal dalam perjalanan hijrahnya, dia tidak sadar. Karena apa? Sudah merasa besar dengan kata hijrah yang sering dia ucapkan di awal-awal dia berubah, dan akhirnya dia tidak menyadari banyak kesalahan yang dia kerjakan dan dia lakukan. Makanya Allah sudah menyampaikan di dalam surat An-Nahl yang 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kamu itu jangan kayak perempuan itu loh, yang susah payah kemudian memintal pakaian dengan susah payah dia mengerjakan, tapi setelah kemudian apa yang dia pintal dengan susah payah itu jadi dan terbentuk, kemudian dia rusak apa yang dia pintal dengan susah payah. Allah sampai menyampaikan dua ayat tentang perilaku yang semacam itu. Karena sesungguhnya kita paham hijrah itu perubahan yang kemudian terus dilakukan tanpa mengenal kata henti dan kata cuti. Hijrahnya mudah, menjaga semangat hijrahnya dalam setiap lini kehidupan kita itulah yang susah. Dan semangat hijrah
bukan hanya ketika kita semangat pada awal ketika ingin berubah, tapi semangat hijrah itu harusnya hadir setiap waktu, tidak mengenal musim, tidak mengenal cuti, dan tidak mengenal liburan. Dan itulah yang menjadi hijrah yang sesungguhnya, sebagaimana semangat ketakwaan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya sampai kita tidak mati kecuali kita menjadi seorang muslim. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin membahas apa sih yang dimaksudkan dengan dosa yang terkadang masih laris dilakukan, masih laku dilakukan oleh orang yang sering mengatakan dirinya hijrah, tapi ternyata masih banyak dosa-dosa yang dia lakukan tanpa dia sadari ataupun dia sadari. Kadang-kadang dia sadar, tapi dia tidak mau untuk meninggalkan itu. Entah karena ada keterikatan ataupun ketertarikan pada perkara itu yang menjadikan dia tidak pernah mampu meninggalkan dosa itu walaupun dia sudah mengaku dirinya hijrah di hadapan teman dan sahabatnya. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu secara sebentar bahwasanya yang menyebabkan orang itu gagal hijrah itu kenapa? Kenapa orang itu kemudian gagal hijrah? Sebenarnya kalau kita membuka apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, banyak sebabnya yang menjadikan orang itu gagal dalam perjalanan hijrah. Tapi setidaknya ada 3 yang ingin saya sampaikan, mewakili banyak poin-poin yang tidak kita sebutkan semuanya. Yang pertama, kadang-kadang hijrah itu gagal dilaksanakan oleh teman kita hari ini. Mereka masih berkubang sama kemaksiatan, dosa, mungkin alergi mendengar kata hijrah, mungkin tidak senang ketika mendengar kata sholih, mungkin tidak senang ketika mendengar kata taklim, dan tidak pula senang ketika mendengar kata ilmu. Maka penyebabnya yang pertama adalah keterikatan dia dengan dunia susah dilepaskan. Maka itulah fondasi yang pertama. Bukan fondasi, sebab yang pertama. Jadi ternyata pertama, sesungguhnya orang itu kemudian akhirnya susah untuk melaksanakan perjalanan hijrah itu ketika hatinya itu digigit sama harta. Karena harta itu disifati dengan sesuatu yang sifatnya berwarna hijau. Kenapa sih dunia itu disifati khudrun, yaitu kemudian hijau? Karena memang hijau itu menyenangkan banyak mata ketika melihatnya. Antum kalau melihat warna hijau, akhi, beda dengan antum melihat warna merah. Kalau merah sih antum sudah tahu lah identik dengan siapa ya. Maka kemudian kita sebel biasanya ya. Kemudian kita kalau kemudian melihat warna-warna lainnya itu kemudian kita sudah paham. Kenapa dunia itu identik dengan hijau? Karena sesungguhnya menyenangkan banyak mata. Makanya yang pertama, apa sih yang menyebabkan seseorang itu susah untuk melaksanakan perjalanan hijrah? 1, gigitan dunia itu virusnya cepat menyebar dan mematikan sel ketaatan dan kebaikan yang ingin dilakukan manusia. Mana dalilnya? Dalilnya pada peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabat. Tahukah kita bahwasanya hijrahnya Nabi dan para sahabat, tidak semua sahabat itu hijrah. Ada beberapa di antara sahabat-sahabat yang tidak terlalu banyak yang mereka tidak hijrah. Mereka bertahan di kota Mekah dan mereka tidak mau melaksanakan perjalanan hijrah. Bukan tidak mau, berat. Karena sesungguhnya mereka berpikir mereka akan menuju kepada satu tempat yang baru, kota Madinah. Mereka tidak tahu nanti tinggal di mana, di tempat siapa mereka tinggal, dan pekerjaan mereka apa. Sekaligus pula meninggalkan memori yang sudah mereka miliki di kota Mekah. Makanya mereka kemudian bertahan di kota Mekah. Konsep iman mereka berbalik dengan konsep imannya orang munafik. Orang munafik memperlihatkan iman, menyembunyikan kekafiran. Itu munafik ketika di Madinah. Orang yang tidak mau hijrah ini kemudian memperlihatkan konsep yang berbeda, memperlihatkan kesyirikan tetapi menyimpan keimanan di dalam hati mereka. Pada waktu ketika terjadi mobilisasi peperangan antara musyrikun dengan kaum muslimin, para sahabat, maka mereka pun akhirnya terpaksa untuk ikut berperang, bukan di barisan kaum muslimin tetapi di barisan kaum musyrikin. Kemudian akhirnya mereka berperang di barisan kaum musyrikin. Sampai akhirnya mereka terbunuh di peperangan, bukan di barisan kaum muslimin tapi di barisan kaum musyrikin. Mereka beriman hatinya, tetapi mereka ikut memerangi kaum muslimin dan para sahabat disebabkan mereka tidak mau hijrah. Allah kemudian mengabadikan peristiwa meninggalnya mereka yang luput dari pandangan mata. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kemudian ketika mereka ini mati, kemudian Allah itu berfirman, mereka itu ketika mati, para malaikat itu berkata, kalian ini mendolimi diri kalian sendiri. Di mana? Kalian matinya ini di mana?
berkata kepada ruhnya, nanti dibaca tafsirnya. Kemudian mereka mengatakan, kami mati di barisan kaum musyrikin. Kenapa? Mustad'afina fil ardi. Kami lemah di atas muka bumi, tidak bisa menolak perintah untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas yang kamu kemudian mampu untuk hijrah di tempat itu? Sampai Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan surat An-Nisa ini 97, 98, 99 sampai ayat yang ke-100, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, sebab paling penting mereka tidak hijrah adalah dunia yang telah menggigit mereka dan mereka enggan untuk melaksanakan hijrah itu menuju ke kota Madinah. Ternyata sejarah itu hanyalah waktu yang berulang. Ternyata kita jumpai pula pada masyarakat kita, teman-teman kita, kalau kemudian kita melihat ada apa ya teman kita kok susah untuk hijrah, ketika kita sudah mulai menikmati datang ke tempat taklim, menikmati ilmu dan menikmati nasihat yang disampaikan kepada diri kita, kenapa mereka susah untuk hijrah? Satu, gigitan dunia itu antum tidak pernah terbayangkan bagaimana akibatnya bagi orang yang lemah iman dan rapuh takwa. Makanya Masya Allah, dunia itu bisa merubah apa saja. Antum lihatlah, kadang-kadang orang kalau baru datang ke Jakarta, akhi, polos 3 bulan, 4 bulan, tindian sini, matanya sudah ada pakunya, berubah total. Kemudian berubah total. Kenapa? Harta itu menyilaukan banyak orang. Makanya kemudian yang pertama, orang itu gagal hijrah disebabkan ketika dia tidak siap meninggalkan kesenangan duniawi yang dia dapatkan. Nanti ini hilang, pundi itu hilang, dolar ini hilang, rezeki ini hilang, rupiah itu hilang, dan akhirnya apa? Digigit dunianya sampai mati. Dan kalaupun dia mendapatkan itu, toh ketika mati terpaksa dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak dinikmati ketika mati. Yang menyedihkan itu apa? Harta kita genggam, tapi matinya diwariskan. Tetapi yang ditanya dalam hisabnya kita, bukan orang yang kita wariskan. Dan itulah ironisnya harta. Makanya disitulah kemudian kita menjumpai, itulah yang pertama, sesungguhnya orang itu gagal hijrah, yaitu adalah disebabkan ketika mereka susah menolak bagaimana keterikatan dia dengan harta, dan itulah yang menjadikan akhirnya dia tidak mampu untuk meninggalkan hidupnya, komunitasnya, maksiatnya, dunianya, ketika iming-iming harta terlalu berharga untuk ditinggalkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadikan seseorang itu susah untuk melaksanakan hijrah itu apa? Al-bi'ah as-sayyi'ah, lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk itu yang menjadikan orang itu gagal untuk kemudian berjalan dan meninggalkan tempat nyamannya dia, comfort zone-nya kalau dalam bahasa hari ini kekinian. Dia susah untuk meninggalkan zona nyaman dia. Ketika dia merasa bahwasanya nanti kalau saya hijrah saya harus meninggalkan fulan, meninggalkan fulan, meninggalkan fulan. Karena sesungguhnya teman yang buruk itu sesuatu yang sifatnya bagaikan virus ketika kita tidak punya alat saring, yaitu ilmu dan keimanan. Makanya jangan kita anggaplah bahwasanya pergaulan yang buruk itu tidak punya pengaruh. Loh, pengaruhnya buruk. Abu Thalib itu sampai menjadi penduduk neraka kekal di dalam neraka itu ya gara-gara teman dan gara-gara lingkungan. Bukankah antum tahu kan bagaimana Abu Thalib ketika beliau kemudian sakit yang parah, didatangi Nabi, lalu Nabi kemudian mengatakan dengan kata-kata yang lembut, kulli kalimatan uhaju bika indallah, wahai pamanku, tolong ucapkan satu kalimat yang nanti aku dapat jadikan hujah nanti di hadapan Allah. Tetapi saat itu ada Abu Jahal yang ada di sampingnya Abu Thalib dan berkata, atarghabu ammilati abaina Abdul Muthalib, emang kamu mau tinggalkan ajaran nenek moyang kami? Kemudian Nabi mengulang kembali, kulli kalimatan uhaju bika indallah, wahai pamanku, tolong ucapkan satu kata yang aku dapat jadikan hujah nanti di sisi Allah. Kembali kemudian Abu Jahal mengatakan, emang kamu mau meninggalkan ajaran nenek moyang kami? Dan ternyata yang dipilih oleh Abu Thalib perkataan Abu Jahal, ditinggalkan perkataan keponakannya, walaupun dia tahu keponakannya itu berada di atas agama yang hak. Itulah bi'ah, itulah lingkungan. Makanya kalau kita membuka dalam semua sosial pendidikan, selalu disampaikan dalam sosial pendidikan, sesungguhnya lingkungan itu merupakan faktor penentu dalam pendidikan setelah faktor guru dan faktor orang tua, terletak pada lingkungan. Makanya kenapa kita mendapati kemudian para nabi itu dijaga dari kecil. Tidak ada nabi kecuali mereka dijaga dari kecilnya.
Karena mereka betul-betul diciptakan dan diberikan lingkungan yang baik dan lingkungan yang bersih, karena mereka akan mengemban dakwah yang berat. Hatta Nabi Ibrahim itu tidak ada kisah bahwasanya Nabi Ibrahim itu nyari patung atau kemudian nyari-nyari Tuhan. Tidak ada. Dari kecilnya Ibrahim itu sudah di atas fitrah. Orang yang sering berkata bahwasanya Nabi Ibrahim melihat malaikat, melihat bulan, itu sebenarnya dia sedang berdialog dengan kaumnya. Apakah kamu akan menyembah ke matahari, bulan, dan menyembah kepada bintang? Bukan menceritakan Nabi Ibrahim yang menyembah kepada Tuhan-Tuhan itu. Kenapa? Setiap Nabi fitrahnya mereka sudah dibersihkan dari lingkungan yang bersih, karena mereka akan mengambil beban dakwah yang berat. Makanya di situ kita mendapati lingkungan itu bukan perkara yang ringan. Lingkungan itu virus. Siapapun mereka yang tidak memiliki filter iman dan ketakwaan, tidak akan mampu dia untuk kemudian keluar dari lingkungan yang buruk, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kedua yang menjadikan kita kalau melihat teman kita, sahabat kita, keluarga kita, kerabat kita kok susah keluar dari keterpurukan dosa yang dia lakukan, terus-terusan dia melakukan dosa itu, perhatikan, kalau tidak harta pasti susah meninggalkan lingkungan. Comfort zone-nya susah untuk ditinggalkan. Makanya kemudian akhirnya apa? Bertahan di tempat itu, bertahan pada zona nyaman yang dia miliki, dan akhirnya dia terus menerus sampai akhirnya mati membawa dosa itu, dan akan menjadi sebab kesengsaraan dalam kehidupan di akhirat. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah kenapa orang itu akhirnya tidak mau untuk kemudian hijrah. Karena menganggap bahwasanya jalan-jalan yang menuju kepada surga itu bukan jalan-jalan yang menarik untuk dikaji, dan bukan jalan yang menarik untuk diikuti. Alah, cuma kayak gitu aja, tidak menarik. Karena kemudian bagi mereka sesungguhnya setiap jalan yang menuju kepada surga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak menarik, dan akan diikuti sama orang-orang yang menurut mereka bodoh. Jadi orang-orang yang tidak hijrah itu selalu memikirkan dan selalu membayangkan bahwasanya setiap orang yang berjalan di atas kebenaran itu bodoh. Dan akhirnya mereka menjauhkan dirinya dan kemudian tidak mau untuk melaksanakan hijrah. Kenapa? Karena mereka merasa, lah orang yang berjalan menuju surga kayak gitu-gitu kok kita suruh ikut. Tidak bisa lah. Makanya sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Hud 27. Surat yang ke-11 Allah menyampaikan, faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mislana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'yi. Para pembesar-pembesar kafir itu mereka berkata kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka, sesungguhnya kami itu akan ngikutin orang semacam kamu, dan apakah orang semacam kami akan mengikuti kalian? Karena sesungguhnya aku melihat kalian itu, kami melihat kalian itu hanya diikutin oleh orang-orang badiyar ra'yi, orang yang bodoh, cepat percaya. Aradiluna, dan orang-orang yang hina di antara kita. Makanya mereka kalau ngelihat ada orang ngaji itu, dilihatin lah yang ngaji kayak gitu-gitu. Lama-lama ngaji malah cingkrang gitu. Malah ngaji tidak jelas gitu. Kemudian akhirnya mereka punya prototipe bahwasanya tidak narik, ini tidak asyik gitu. Selalu kata-katanya apa? Tidak asyik. Kalau kemudian dulu mereka suka mengatakan hum aradiluna, mereka itu adalah orang-orang yang hina, badiyar ra'yi, orang yang cepat percaya, bodoh, gampang terpengaruh. Kata mereka begitu. Karena mereka kemudian ketika memahami orang yang berjalan di atas kebenaran yang semacam itu, itulah yang menjadikan mereka tidak mau hijrah. Cara pandang mereka ketika memandang jalan agama itu jalan yang tidak menjanjikan sesuatu kenikmatan dan sesuatu yang baik menurut mereka. Makanya lihat ikhwan, ada kan kadang-kadang bukan alasan harta, kadang-kadang pengaruh lingkungan juga enggak. Tapi kenapa kok enggak hijrah? Dia selalu kalau lihat orang hijrah itu dilihatin gitu. Komunitasan cuma gitu-gitu aja. Hidupnya enggak menarik banget ya. Dikit-dikit ngomong hukum, dikit-dikit ngomong dalil, enggak ketemu dia. Dan akhirnya itulah yang menjadikan akhirnya perjalanan dia tidak mau untuk melaksanakan hijrah. Dan itu Allah abadikan di dalam surat Hud yang tadi kita bacakan pada ayat yang ke-27. Disitulah kita harus paham. Antum kalau ingin membaca referensi tentang ini, baca dalam kitab Al-Masail Al-Jahiliyah. Disitulah kemudian kita menjumpai banyak sebab yang menjadikan orang susah keluar dari keterpurukan dosa dan maksiat yang dilakukan.
Dan saya ambilkan 3 di antara banyak sebab. 1, kalau bukan masalah harta. 2, masalah lingkungan yang buruk. Atau ketiga, cara mereka memandang jalan surga itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Makanya kalau kata orang Jakarta itu apa? Kalau susah ngaji itu lah, nggak asik, komunitasmu itu nggak asik. Selalu begitu. Dan itulah yang kemudian akhirnya menjadikan orang itu susah untuk melaksanakan perjalanan hijrah. Maka setelah kita kemudian mengetahui penyebab-penyebab orang itu kemudian susah untuk melaksanakan perjalanan hijrah, sekarang kita mulai membahas apa itu kemudian hijrah, tetapi hijrahnya itu setengah hati. Apa itu hijrah yang korelasinya kuat dengan apa yang tadi saya sampaikan? Hijrah tapi kayak gali lubang tutup lubang. Hijrah tapi kemudian sifat hijrahnya sebagaimana pemintal dari wanita yang kemudian memintal baju dan dia merusak apa yang dia pintal. Hijrah tapi semangatnya sebagaimana kita pindah dari mulutnya buaya ke mulutnya singa. Apa sih dosa-dosa yang sering dilakukan oleh orang yang melaksanakan taubat, di mana dosa itu sebenarnya dosa yang juga sama besar. Mungkin dari dosa pertama yang dia tinggalkan, tetapi dia hanya pindah kepada dosa yang jauh lebih besar. Dan itulah yang kemudian menjadi perhatian kita, karena kita ingin hijrah kita itu sepenuh jiwa. Kita tidak ingin hijrah saya dan hijrahnya antum itu setengah hati. Hijrah tetapi masih membawa dosa. Jangan sampai kemudian kita ketika kencing dan berak, kemudian kita istinja, kemudian dari kencing tetapi tidak istinja dari kotoran. Tidak akan suci kita, akhi. Antum kalau ada orang yang kemudian BAB di belakang, dia BAB dan dia kencing. Kemudian dia cuci kemaluannya, kemudian dengan air, tapi kemudian tidak cebok. Maka kemudian dia bersuci, tapi masih membawa najis yang lainnya. Dan kita tidak mau bahwasanya perjalanan hijrah kita hanyalah menjadi gegap gempita yang kemudian kita banggakan dengan komunitas kita, sampai akhirnya sekarang banyak membuat komunitas becak soli, ya, atau kemudian membuat komunitas apapun itu baik, masya Allah. Tapi kalau hanya kemudian kita fokus pada itu saja, tanpa kemudian kita berusaha untuk merubah diri kita secara penuh, anak khawatir kita menjadi orang yang tenggelam dengan slogan-slogan yang kita miliki, tetapi kita kurang memperhatikan maksimal apa yang harus kita pelajari dalam perjalanan hijrah. Ya, saya tidak mendiskreditkan semua yang ada. Silahkan antum membentuk komunitas-komunitas orang yang solih, menjaring orang supaya kemudian mereka meninggalkan perbuatan dosa. Tapi bukan hanya itu yang kita butuhkan dalam hijrah. Banyak komponen yang kita harus lakukan supaya perjalanan hijrah kita tidak membawa dosa dan menjadi magnet dosa yang lainnya yang tanpa kita sadari justru menodai dosa kita, menodai perjalanan hijrah kita ketika kita telah menetapkan tujuan kita adalah karena Allah. Dan saya harus pahamkan, ikhwan, setan itu setelah mendapati antum hijrah bukan berarti dia sedih ninggalin antum, nangis-nangis lapor sama ibunya, enggak. Tapi ternyata ketika kemudian setan itu mendapati kita hijrah, setan itu akan merubah strateginya. Tidak ada yang paham strategi kecuali salah satunya adalah setan. Antum jangan kira setan itu bodoh, ikhwan. Setan itu pintar, setan itu ngerti strateginya, setan itu saja terkoordinasi kok. Setan itu terkoordinasi. Makanya kalau antum membaca riwayatnya Muslim, Rasulullah itu bersabda, inna iblisa yab'asu saroyahu fi kulli sabahin. Iblis itu membangun dan kemudian mengurus pasukannya dari kalangan setan itu setiap pagi. Coba, ada apel pagi setan itu. Loh, betul dalam riwayat Muslim kan? Kemudian setiap sorenya kemudian masing-masing setan memberikan laporan kepada iblis apa yang telah mereka lakukan. Sampai antum tahu kan maksudnya apa isi dari hadis ini? Sampai ada satu setan yang mendapatkan pujian dari iblis. Siapa itu? Setan yang berkata, taraktu hatta farraqa zaujatahu. Aku telah meninggalkan fulan dan ketika aku tinggalkan sampai dia menceraikan istrinya. Iblis kemudian memberikan penghargaan. Ni'mas syaitanu anta. Sebaik-baik setan itu kamu. Kenapa antum ketawa? Ya, padahal saya serius ini. Maka kemudian di situ kita menjumpai loh, setan itu sampai sedemikian detailnya. Makanya kemudian setan itu bukan makhluk yang bodoh yang kemudian melihat antum ketika antum tiba-tiba ganti bajunya diganti koko yang biasanya dulu kemudian pakai ini kemudian diganti peci, kemudian setan akan berhenti, kemudian akan tidak melakukan apa-apa. Enggak lah, strateginya setan berubah sesuai dengan kondisi manusia yang kemudian sedang dia hadapi. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala itu berkata, ketika beliau mengatakan sesungguhnya setan itu punya strategi, ditanya sama orang,
Mana dalilnya kalau setan punya strategi ketika menggoda manusia? Said bin Musayyib berkata, loh, emang kamu tidak perhatikan toh? Gimana strateginya setan kalau mendapati dua anak manusia, laki-laki dan perempuan sebelum menikah? Apa strateginya setan? Menjadikan mereka tampak indah di antara mereka ketika mereka berkenalan. Kekurangan mereka jadi kelebihan dan keindahan. Kemudian pertemuan mereka dijadikan nikmat dan tidak pernah kata cukup. Makanya lihat orang kalau pacaran, akhi, 5 jam kayak 5 menit, ya kan? Telepon 3 jam, ayo tutup dong, kamu dulu dong yang nutup. Loh, ini kan saya tahu. Loh, kan saya pacaran habis nikah. Maka kemudian begitu. Sampai kemudian akhirnya apapun yang dilakukan tanpa indah dan tidak pernah kata cukup. Itu kata Said bin Musayyib. Kekurangan dia tanpa jadi kekurangan ketika orang jatuh cinta, enggak. Orang yang susah jatuh cinta, orang yang susah dikasih nasihat, orang jatuh cinta, akhi. Orangnya hitam enggak apa-apa, yang penting manis. Kenapa Bapak asik-asik? Bapak sudah lewat zamannya. Ini buat kita-kita, Pak, please deh. Enggak bercanda. Maka kemudian strateginya setan semacam itu, kata Said bin Musayyib. Kemudian kata Said bin Musayyib, ketika orang itu sudah nikah, strateginya setan apa? Kepada dua anak manusia kalau sudah nikah. Orang itu menjawab yang ditanya Said bin Musayyib. Strateginya setan berubah. Yang asalnya dulu mempertemukan terus sampai bisa terjadinya zina, kalau sudah nikah, enggak. Bagaimana dipisahkan di antara keduanya dan mereka bercerai dan tidak lagi terikat dalam mahligai pernikahan. Kemudian Said bin Musayyib berkata, bukankah itu strateginya setan? Yang bertanya mengatakan iya. Disitulah kita paham, ikhwan. Kenapa kita ingin sampaikan kayak gini? Supaya kita dari awal ketika kita sudah mengatakan saya hijrah, bukan berarti kemudian antum merasa setan sudah jauh gitu, antum sudah lari 30 kilo lebih depan daripada setan. Enggak, setan di depan antum. Dan setan itu masih di sini muter-muter, cuma dia ngerti bahwasanya terjadi perubahan antum. Yang dulunya mungkin digoda dangdutan sudah mulai dirubah. Ini dangdutan tidak laku sama orang ini. Ya. Kemudian yang dulunya digoda dengan tahun baru tidak laku lagi sama orang ini, dirubah itu dengan dosa-dosa yang tidak dia sadari. Sama persis sebagaimana antum dulu ketika belum hijrah, antum juga tidak sadar kalau itu dosa. Maaf ya ikhwan, antum dulu ketika belum paham ilmu, antum sadar nggak kalau dengar dangdutan sambil ngibing itu kemudian dosa? Tidak sadar kita. Tahu ngibing ya? Kalau itu orang Jawa. Itu kemudian kita tidak sadar. Sama pula ada orang yang ketika dia sudah melaksanakan hijrah, itu pun ketika dia melakukan dosa pun tidak sadar kalau itu dosa. Kenapa? Saking pinternya. Setan itu ngasih bumbu dan rempah-rempah dalam setiap dosa setelah kita hijrah. Dan tidak sadar itu pun dosa. Sebenarnya setan itu selalu menjadikan kita itu tidak tahu kalau perbuatan itu dosa. Dan itulah yang kemudian menjadi perhatian kita. Apa sih perkara-perkara yang sering menjadikan manusia itu tanpa sadar gitu. Dalam perjalanan dia itu kayak gali lubang tutup lubang dalam hijrah. Sebagaimana dia istinja dengan kemaluannya tapi tidak istinja dengan ceboknya. Sebagaimana dia selamat dari kemudian mulutnya buaya tapi kemudian dia pindah kepada mulutnya harimau. Apa itu? Dan banyak yang kemudian kita harus sampaikan di dalam kajian kita. Maka kemudian perkara yang pertama, di antara perkara yang sering dilalaikan dalam perjalanan hijrah, sampai hijrah itu dikatakan dengan hijrah setengah hati. Tapi ingat ya ikhwan, ana sebelum menyampaikan terusannya, jangan sampai nanti ketika antum sudah pelajari ini, nanti antum memvonis orang lain. Menurut kajian saya hari Jumat, antum tuh hijrahnya setengah hati, nggak usah gitu. Jadi kemudian kita nanti untuk menilai diri kita. Jadi kita nanti untuk menilai diri kita masing-masing, apakah kita masih membawa dosa-dosa itu dalam perjalanan hijrah atau enggak. Karena sesungguhnya yang kita khawatirkan, kemudian akhirnya kita malah tidak sadar diri, malah kemudian sukanya melihat orang lain, suudon sama lain, tetapi husnudon kepada dirinya. Salah, yang benar itu suudon kepada diri kita, tetapi husnudon sama orang lain. Ada beberapa hal-hal yang kemudian menjadi ciri khasnya orang yang hijrah itu setengah hati. Hijrah tutup lubang, gali lubang. Hijrah istinja kemaluan tetapi tidak cebok.
Maka itu kemudian ada beberapa hal. Yang pertama, hijrah. Tapi tidak pernah memperhatikan niat hijrahnya untuk apa. Ini yang pertama. Ada orang yang kemudian ikhwan ketika dia melaksanakan perjalanan hijrah, kemudian ternyata momentum dia hijrah itu bukan by niat, tetapi by accident. Jadi dalam perjalanan hijrahnya itu ya karena dia melihat teman-temannya sudah mulai meninggalkan dia, kemudian sudah tidak ada lagi yang kemudian nemenin dia, dan kemudian akhirnya banyak peristiwa-peristiwa yang dia dapatkan. Akhirnya apa? Dia hijrah, tapi dia lupa memperhatikan niatnya. Padahal persoalan niat itu merupakan persoalan yang penting dalam kehidupan kita melakukan ibadah. Bukan hanya hijrah ikhwan, tetapi sampai urusan jihad, sampai urusan kita berdakwah, sampai urusan kita nyari ilmu, sampai urusan kita kemudian sedekah pun keterikatannya itu pada niat. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu sampai beliau mengatakan sunnah itu intinya, kalau boleh kita ilustrasikan itu lingkaran, sunnah itu terbagi menjadi 3. Separuh hadisnya, sepertiga hadisnya Umar, sepertiga hadisnya Aisyah, sepertiga hadisnya Nu'man bin Bashir. Antum tahu itu apa hadisnya? Hadisnya Umar, innamal a'malu binniyat. Hadisnya Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sepertiganya apa? Niat, akhi. Bahkan secara khusus ketika Rasulullah menyebut kata hijrah, itu kaitannya dengan niat yang pertama. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Loh, sampai Nabi aja mengidentikan langsung bahwasanya hijrah itu identik dengan niat. Sampai Nabi itu bersabda, siapapun yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Tapi siapapun yang hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahi dan harta yang ingin dia dapatkan, ya cuma dapat itu. Lihat, hijrah identik dengan niat. Bahkan bab niat diletakkan dalam konteks hijrah ketika disampaikan oleh Rasulullah, diriwayatkan hadis ahad oleh Umar bin Khattab. Walaupun ini hadis ahad, tapi makbul indal jami', diterima semua ulama. Kenapa? Pentingnya hadis ini dalam kehidupan kita ngikutin sunnahnya Rasul. Makanya Masya Allah, banyak orang yang hijrah kadang-kadang maaf ikhwan, kemudian dia sudah terbakar dengan pujian, hangus dengan pujian, ketika kemudian dia menepuk dadanya, merasa bahwasanya dia sudah hijrah, kemudian dengan pujian yang dia dapatkan dia merasa tinggi. Itu loh yang menjadikan akhirnya ibadah hijrah kita itu sia-sia. Tanpa kita sadari bahwasanya hijrah itu bisa rusak dengan segera dari masalah niat. Keplesetnya hati jauh lebih parah daripada keplesetnya kaki. Antum dan saya kepleset kaki, diurut 2 kali 3 kali, selesai, sembuh dengan izin Allah. Tapi ketika kita kepleset hatinya, kemudian kita tidak memperhatikan hati kita ketika kita hijrah, kemudian kita niatkan hijrah ini bukan karena Allah. Maaf ikhwan, orang yang jihad aja pertama kali masuk neraka kok gara-gara salah niat. Makanya maaf ya, bukan saya tidak memperbolehkan. Kalau ada orang hijrah itu tidak usah proklamalir, tidak usah memproklamirkan hijrahnya di hadapan manusia. Walaupun itu tidak salah. Kalau sifatnya untuk memberikan contoh dan uswah bagi orang di sekitar kita. Tapi kita harus paham, memproklamirkan hijrah itu, kita khawatir itu akan menjadi batu sandungan yang akhirnya kita gagal mendapatkan pahala di sisi Allah gara-gara kita rapuh dalam masalah niat tanpa kita sadari. Dan antum tahu ya, sudah mungkin banyak ustadz yang mengkaji gitu ya, orang yang pertama kali masuk neraka itu apa sih? Orang yang beramal besar tapi kepleset masalah niat. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali masuk neraka itu ya 3. Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'aramahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu ma amilta fiha qala qataltu fika qala kadabta walakinnaka qatalta liqala annaka jari'un faqad qila. Tuh lihat. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah, diputuskan nasibnya untuk dicemplungkan ke neraka, ketika yang lain harap-harap cemas diputuskan nasibnya oleh Allah. Laki-laki yang dia berjihad susah payah sampai terbunuh dalam peperangan, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Allah perlihatkan, tuh surga yang harusnya ente dapatin. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafah.
Faqala lahu, Allah kemudian tanya sama dia, ma amil tafi, lu dulunya kamu ngapain? Saya jihad ya Allah. Untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Allah kemudian mendebat, menyangkal, kadabta, bohong kamu itu jihadnya supaya kamu disebut pemberani. Faqad qila, orang menyebutmu sebagai pemberani, direret wajahnya, dilemparkan ia ke dalam neraka. Ini ikhwan, saya khawatir kalau kita ini gegap gempita dengan kata-kata hijrah, terlalu banyak memproklamirkan diri sebagai orang yang hijrah, akhirnya rapuh dalam masalah niat. Akhirnya apa? Tidak ada bayaran di sisi Allah. Ana dan antum tuh punya roh pencemburu, dan saking pencemburunya Allah, Allah itu tidak nerima ketika hati kita mendua untuk Allah dan untuk pujian manusia. Makanya kalau kita sudah hijrah, ana nggak sama sekali nyalain loh ya. Kalau ada orang yang alhamdulillah saya sudah hijrah, ana nggak nyalain. Tapi yang pingin saya sampaikan, monggo kalau antum pengen ngomong itu, tapi antum harus sadar, jaga niat itu penting dalam perjalanan hijrah, karena niat itu lebih tinggi daripada hijrah itu sendiri. Abu Bakar, ikhwan, itu menjadi orang yang paling tinggi proses hijrahnya dari semua para sahabat. Setelah Rasulullah itu manusia yang paling tinggi itu siapa? Yang paling tinggi keimanannya? Abu Bakar. Tapi perhatikan Abu Bakar. Apakah Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu? Apakah karena sholatnya yang banyak? Enggak. Apakah karena puasanya yang banyak? Enggak. Karena kalau melihat orang yang rakaatnya lebih banyak daripada Abu Bakar itu mungkin banyak. Karena Abu Bakar kan masuk Islam umur 38 tahun. 2 tahun umurnya kurang dari, kemudian lebih muda dari Rasulullah. Berarti 38 tahun ketika Nabi mengumumkan dakwahnya. Padahal antum dari kecil, kemudian umur 6 tahun antum sudah diajarin sholat sama orang tua antum. Sholatnya mungkin kita lebih banyak, karena umur kita kan panjang. Pak Dedi aja umurnya sudah 55 tahun ya kan. Maka kemudian panjang kan. Maka kemudian disitulah kita kemudian mendapati, kalau ada yang kemudian melihat banyak sholatnya, mungkin banyak orang sholatnya lebih banyak daripada Abu Bakar, puasanya lebih banyak daripada Abu Bakar, kemudian sedekahnya mungkin lebih banyak daripada Abu Bakar. Tapi kenapa ya Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi? Perhatikan kata Ibnu Qudamah, ma faddalallahu Abu Bakar bi sholatihi wa siyamihi wa sadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Kamu itu dapetin Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi, bukan karena banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, enggak. Tapi Abu Bakar menjadi orang yang paling utama setelah Nabi karena bertengkernya hati dalam keikhlasan. Hijrah itu jaga hati yang paling penting. Makanya kalau membuat komunitas, monggo lah, silahkan. Tapi saya katakan, jaga niat itu susah loh. Ya. Baker ini, kemudian spider ini, apa itulah macam-macam sekarang sudah banyak lah. Alhamdulillah lah, kita bersyukur itu. Saya bukan mengatakan bahwasanya itu jadi tidak ikhlas. Enggak lah, enggak boleh kita menghakimi orang itu tidak ikhlas. Cuma yang ingin kita sampaikan, jangan terlalu banyak gegap gempita dengan proklamir diri, proklamasi hijrah kita. Tetapi yang paling penting, tutup hijrah kita. Kemudian biarkan itu menjadi bukti antara kita dengan Allah. Jangan sampai kita lalai dalam menjaga niat, karena menjaga niat itu susah. Jaga niat itu kewajiban selama hayat di kandung badan. Hari ini antum ikhlas, belum tentu 5 tahun lagi ikhlas. 5 tahun ikhlas, belum tentu nanti 10 tahun ikhlas. Makanya itulah yang menjadikan kita, Masya Allah, kumpul sama orang yang tawadhu, banyak kemudian melakukan amal sholih, tidak banyak cakap, tidak banyak bicara. Itu bisa menginfluence kita untuk menjadikan diri kita juga tawadhu. Tidak usah banyak bicara. Sekali lagi, hijrah itu bukan proklamasi yang harus kita perdengarkan kepada setiap telinga manusia. Hijrah itu ibadah, antara antum dengan Allah saja. Dan tidak perlu kemudian kita gegap gempita, kemudian menyambut seakan-akan kita bangga, dan akhirnya ujub dengan apa yang kita lakukan. Antum pernah mendengar kisahnya salaf? Ada salah satu salaf itu yang sholat malam gitu bersama putranya sampai kemudian subuh. Kemudian bapaknya ngomong, manusia pada ngapain ya sekarang ya? Anaknya langsung, Masya Allah, manusia pada jadi bangkai, tidak ada yang sholat kayak kita, Abi. Kemudian bapaknya marah dan berkata, nak, lebih baik kamu tidur dari malam sampai subuh
bangun dalam kondisi hatimu rendah, itu lebih baik daripada kamu sholat tahajud 1 malam, tapi dengan itu kamu memandang rendah orang lain. Kenapa? Bisa jadi tidurnya mereka lebih utama daripada sholatnya kamu. Itu salafus salih. Hati, akhi, ini penting. Ya, karena bukan, sekali lagi ya, saya tidak nyalahin kalau ada orang yang nanti kemudian ada yang ngomong tiba-tiba, alhamdulillah Ustaz saya hijrah, antum tidak usah komentari, tidak usah gini, tidak usah gitu, enggak, udah dengerin aja alhamdulillah, berikan respon doa, berikan kepadanya kalimat yang menguatkan, tapi setidaknya akhirnya kita belajar dari kalimat itu. Sesungguhnya hijrah itu mengajarkan kita tentang niat, bahwasanya kita jaga ini semata-mata karena Allah, ya. Dan tidak perlu kita proklamirkan kepada setiap orang dan kepada setiap telinga manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hijrah itu kadang-kadang membuat air mata orang tua kita netes, membuat orang tua kita sedih. Banyak nggak orang yang ketika hijrah kemudian ternyata apa? Yang pertama kali terluka dalam perjalanan hijrah dia itu siapa? Bapaknya dan ibunya. Kemudian sampai bapaknya tuh ngomong sama ibunya, loh anak kita setelah ngaji kok jadinya gini ya Mi? Padahal dulu sebelum ngaji kalau ngomong baik loh. Kok sekarang ngomong sama kita ini seakan-akan kita orang bodoh yang tidak ada ilmunya, yang punya ilmu cuma dia doang. Ada nggak orang tua kayak gitu, akhi? Banyak. Kalau perjalanan hijrah antum yang kemudian cuma ganti kemudian pakaian ini, tapi dengan itu membuat antum melukai hati orang tua antum dan menjadikan orang tua antum merasa sedih dengan apa yang antum lakukan hari ini. Wallahi, akhi, hijrah antum puluhan kali tidak akan pernah mampu menandingi keutamaan kita untuk berbakti kepada orang tua. Kalau sifat hijrah kita itu hanya untuk melukai hati orang tua kita. Emang halal gitu setelah hijrah kemudian kita ngelukain orang tua kita hanya karena merasa orang tua kita awam gitu? Kemudian kita pandang, aduh, abi Allah, ayah saya ini tidak pernah ngaji. Belajar itu loh, usul salasah. Makanya bibi baca kitab aja tidak ngerti. Alhamdulillah anakmu bisa baca kitab. Walaupun salah semua kalau baca kitab ya. Lalu kemudian dia melukai hati orang tuanya, menjadikan hati orang tuanya sedih, sampai kemudian akhirnya ada orang tua yang sempat ngomong loh, ini saya pernah dengerin sendiri, sempat ada orang tua yang dulu lama itu pernah ngomong, Ustadz kalau tahu anak saya cuma kayak gitu, anak lebih seneng anak saya yang dulu daripada anak saya yang sekarang. Coba, sejak kapan hijrah itu melukai hati orang tua? Ya. Bukan berarti setelah kemudian kita memahami poin ini, lalu kemudian akhirnya nanti kita melakukan apa saja untuk membuat orang tua kita senang dan dengan itu kita melakukan dosa. Enggak, anak enggak bisa, anak enggak pernah mengatakan setelah ini antum kemudian nyenangkan orang tua antum walaupun antum berbuat dosa sekalipun, enggak lah. Tapi hijrah itu harusnya bisa menjadi sesuatu yang antum dudukkan, karena hijrah itu pintu surga, berbakti sama orang tua itu pintu surga. Enggak usah dibentur-benturkan pintu surga dengan pintu surga yang lainnya. Kok suka banget gitu loh membenturkan pintu surga gitu loh. Antum berbakti sama orang tua, birrul walidain itu pintu surga. Ketika antum melaksanakan hijrah dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat antum, faham akidah, faham tauhid, faham sunnah dan faham syariat, itu juga pintu surga. Tidak perlu dibentur-benturkan pintu surga, didudukkan pada kedudukan-kedudukan yang tepat. Maka itu yang bisa menjadi kebaikan bagi antum. Bisa jadi loh ikhwan, kita hari ini kemudian ninggalkan dosa ini, ninggalkan dosa itu, bukan karena kita yang sebenarnya kemudian mendapatkan hidayah itu, bukan karena kekuatan kita. Bisa jadi kita mulai ninggalkan dosa ini, maksiat ini, itu bisa jadi disebabkan karena apa? Doa orang tua kita yang meminta kepada Rabb-nya, dan pemilik doa yang mustajab itu ibu kita ketika berkata, Rabbi habli minas salihin. Allah terima doa itu, Allah kirimkan sinyal hidayah bagi hati antum. Antum tiba-tiba duduk di majelis ilmu. Loh kok tiba-tiba antum mengatakan ibu antum awam? Loh antum tuh adabnya di mana? Karena kita kayak gini tuh bisa jadi karena doa orang tua kita kan? Siapa yang merasa bahwasanya antum duduk di majelis ilmu itu karena kita gitu? Oh ini karena saya tiba-tiba dapat hidayah melihat YouTube. Loh yang menggerakkan antum untuk mendengarkan YouTube itu siapa kalau bukan Allah? Dan itu bisa jadi karena orang tua kita yang berdoa di sepertiga malam, di waktu-waktu yang mustajab. Lalu kemudian antum ketika sudah mendapatkan itu, antum nyalain orang yang berjasa besar dalam kehidupan kita. Lu.
Berarti tadi kita hanya gali lubang tutup lubang, ninggalkan dosa dangdut, tapi mengganti dosa dengan durhaka kepada orang tua, ya tidak sebanding toh. Itu kalau bahasa ininya, it's not apple to apple. Bener nggak sih? Yes, pokoknya kurang lebihnya gitu. Itu tidak sebanding lagi. Karena terlalu besar kemudian dosa yang kita lakukan ketika kita durhaka sama orang tua. Kalau antum sudah belajar, sudah hijrah, ayo akhi, pelan-pelan, sabar. Kenapa? Harusnya orang yang pertama kali merasakan manfaatnya ketika saya dan antum hijrah itu siapa? Ibu antum dulu, bapak antum. Masya Allah, anak saya sudah belajar luar biasa, berubah. Harusnya gitu. Makanya anak paling tidak suka kalau ada orang itu, anak muda kadang-kadang nanya, orang tua saya awam. Lah kayak ente sudah tidak awam aja. Yang pertama orang tua antum awam itu juga gara-gara antum juga kok. Dulu mau belajar antum sudah nongol itu di perutnya. Ketika dia mau ngaji, mau duduk, antum berontak-berontak mukul perut-perutnya ibu antum. Tanpa antum sadari dulu ketika kecil, ibu antum muntah-muntah tidak bisa belajar, ditinggalkan majelisnya, kemudian ngerawat antum supaya antum tenang dalam kandungan sampai antum lahir. Kita kan nggak ngerti apa yang telah dilakukan ibu kita ketika ngandung kita. Ya wajar lah, sabar sama mereka. Kalau mereka tidak ngedapatin ilmu itu wajar, akhi. Karena fasilitas mereka beda dengan fasilitas antum ketika mendapatkan hidayah. Sekarang antum nggak dapat hidayah, coba. Banyak, YouTube ada, TV ada, handphone ada, sosial media ada, Instagram ada. Antum nanti pulang dari sini masih ngeliatin YouTube, kemudian kalau masih ada pulsa, ya ngeliatin, kemudian dengar kajian lagi. Kemudian pulang-pulang masih kemudian ada teman antum yang kemudian di grup yang sama ngingetin antum dalam bentuk tulisan ataupun voice recorder. Loh kayak gitu akhi, wajar kalau kemudian akhirnya kita lebih paham dikit daripada orang tua kita. Lah orang tua kita YouTube nggak ngerti, WA nggak paham. Oh bapak saya sering nanya itu apa bedanya YouTube sama TV. Susah saya bilang, Pak, YouTube pakai data pak. Nah kok data, kok ngapain kamu pakai data? Udah lihat TV aja, nggak usah pakai data. Itu sampai segitunya. Terus gimana kita mau menyampaikan akhi? Ya wajar lah kalau kemudian kemampuan mereka hanya segini, kemudian mereka hanya kenalnya Buya Hamka dulu, ya kan? Di antara ustadz-ustadz yang berpengaruh baik dengan membawa akidah yang baik itu setidaknya kan Buya Hamka tahun 70-an, 80-an. Nama selain Buya Hamka susah untuk dicari siapa yang sebanding dengan Buya Hamka. Lah kalau sekarang macam-macam ustadz muncul dengan berbagai macam keistimewaan yang dimiliki oleh mereka. Ada yang hafal sampai nomor ayat, ada yang hafal sampai halaman, kanan kiri, pojok kanan kiri atas, ada yang kemudian pintar ekonominya. Lah antum bisa milih. Lah orang tua kita kemudian halal gitu kalau sudah hijrah, kemudian kita melukai hati orang tua kita ketika lagi debat, kemudian kita merasa di atas kebenaran dan kita berhak untuk merendahkan orang tua kita. Duh, berarti setan itu tetap menjadikan kita berada pada tempat yang sama dalam dosa. Makanya yang kedua, kalau dalam perjalanan hijrah itu Masya Allah, hormati orang tua. Kalau mereka salah gimana Ustaz? Ingetin dengan cara yang baik, sabar, tunjukkan kesabaran ketika kita telah mempelajari hijrah ini. Kalau ada hal-hal yang kemudian antum tidak sependapat, sampaikan dengan cara yang baik, berikan waktu biar mereka mengurai. Selama antum memperlihatkan akhlak yang baik, akhlak yang baik itu nembus pada hati akhi. Anak itu yakin itu. Antum tahu nggak? Masyarakat Saudi, tahu kan masyarakat Saudi? Orangnya lembut atau keras? Keras. Berapa puluh tahun yang lalu mereka masih ada yang kena khurafat, ada yang kena dukun, tapi dengan dakwah berubah. Padahal mereka masyarakat yang tabiatnya keras. Masyarakat Indonesia itu terkenal lembut akhi. Coba kalau antum tidak percaya ketika umrah tanya orang Indonesia, halal gitu. Karena kemudian mereka itu paling menyebut kalau orang nggak Malaysia, orang Indonesia yang paling baik menurut mereka. Loh, mereka itu sebenarnya orang Indonesia itu paling layak mendapatkan hidayah. Kenapa? Kelembutan hati mereka. Kenapa hari ini masih banyak orang yang belum mendapatkan hidayah di Indonesia? Maaf ya, bukan salah hati yang menerima hidayah, tapi salah pelayan yang menyampaikan hidayah kepada hati itu.
Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Sesungguhnya dalam perjalanan hijrah itu, perhatikan orang tua kita. Sempatkan kemudian ketika bicara, untuk kemudian ketika bicara ada yang tidak sependapat, tahan dulu akhi. Kadang-kadang orang tua kita belum paham, sudah tahan dulu. Bisa jadi antum doa supaya merubah keadaan. Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Saya akan sampaikan ya kisah ya, ini kisah nyata tetangga saya. Ada tetangga saya, itu kemudian bapaknya tidak pernah sholat. Tapi uniknya bapaknya itu bangun rumah, ada kamar untuk sholat. Ada kamar untuk sholat. Kemudian dia itu, anaknya itu satu umur dengan saya. Ditulisi itu dinding-dinding musola kamar anaknya itu. Didindingin dapat di dinding musola kamar itu yang dibuat bapaknya itu. Kapan bapakku sholat, kapan bapakku jadi imam. Loh, saking bapaknya tidak pernah sholat itu tidak tahu kalau anaknya nulis kayak gitu. Coba, Masya Allah, antum bisa bayangkan nih. Tidak pernah tahu itu tulisan-tulisan di dindingnya. Kalau saya tahu sering main, bapaknya itu masih seneng, masih ketawa-ketawa sama anaknya. Padahal kalau ngeliat tulisan-tulisan di musola itu ngeri-ngeri itu. Apakah bapakku masuk neraka? Gitu. Benar itu, tapi bapaknya tidak pernah baca. Masya Allah ya, unik ini. Tapi Masya Allah itu, dalam perjalanan sampai kemudian akhirnya saya masuk pondok, beliau masuk pondok, gagal masuk pondok, kemudian akhirnya beliau sekolah di luar, saya di pondok. Lebaran pertama, liburan pertama saya ketemu lagi dengan beliau dan mengatakan, Bapak saya sudah sholat. Ketika saya sholat Jumat, ketika liburan itu saya mendapati bapaknya jalan ke masjid. Padahal dulunya itu sholat Jumat aja enggak. Dan itu saya melihatnya, kenapa kok tiba-tiba bawa berubah, tidak ngerti. Mungkin doanya saya, ibu, sama mama bertahun-tahun akhirnya dikabulkan oleh. Dan akhirnya bapaknya baca tulisan itu. Dicet gitu. Dikuas dihilangkan itu. Masya Allah. Nyata. Rumahnya sebelah timurnya rumah saya. Di situ kita paham, akhil karim. Disitulah kita ngerti. Tidak layak hijrah kita melukai hati orang tua kita. Terlalu besar durhaka kita sama orang tua. Jihad aja yang sudah jelas mati di dalam peperangan, itu pun kalau dia mati, dia ikhlas gugur di peperangan, kok durhaka sama orang tua, dia bisa masuk surga. Padahal dia jihad, gugur, ikhlas di peperangan, itu tidak bisa dia masuk surga itu. Di mana ditempatkan? Di A'raf. A'raf itu mana? Tempat di depan surga, tempat di depan surga, yang mana tempat itu tidak bisa ditebus. Teman di mana tempat itu di depan surga, neraka. Dia tidak bisa masuk neraka. Kenapa? Orang yang mati syahid itu darahnya diharamkan api neraka untuk membakarnya. Dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena surga tidak bisa dilewati sama orang yang mereka durhaka sama orang tuanya. Itu disampaikan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair bab uququl walidain. Loh, kalau urusan jihad saja, ikhlas saja, ternyata kemudian belum tentu menjadikan dia masuk surga ketika durhaka sama orang tua. Loh, apalagi kita hijrahnya baru proklamasi, belum banyak amalan solih yang kita lakukan, kita baru merubah penampilan, sudah durhaka sama orang tua. Loh, terus gimana? Makanya kemudian akhirnya kita apa? Gagal. Hijrah setengah hati. Ketika hijrah kita melukai hati orang tua kita. Ngomonglah yang baik. Supaya orang tua kita itu seneng gitu loh. Kalau orang tua kita sampai ngomong, ya Allah nak, kalau tahu aku punya anak bisa kayak kamu, aku pingin punya anak 10. Nah, itu berarti antum sudah dapat ridho itu. Tapi kalau bapak antum sampai ngomong, ya Allah nak, ya Allah, moga-moga anak aku tuh kayak kamu itu satu-satunya aja, tidak ada lagi. Antum gagal itu dapat ridho orang tua itu. Karena disitulah kita paham, hijrah itu jangan membawa noda yang lainnya. Noda itu adalah noda durhaka kita kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, hijrah itu kemudian yang termasuk noda itu apa? Hijrah tapi fanatik buta sama kelompok. Sudah tahu lemah, sudah tahu baru belajar. Kok fanatik kelompok? Susah ini. Kalau hijrah itu, maka kemudian dia itu menerima ketika dia husnudzon kepada setiap orang. Bukan malah kemudian membangun fanatisme kelompok, yang kemudian ketika dia fanatisme kelompok, fanatik kelompok itu akan menghalalkan kebencian kepada saudaranya. Ingat kata-kata saya ini. Orang kok sampai benci sama saudaranya tapi tidak pernah merasa berdosa ketika menghujat saudaranya, itu pasti penyebabnya virus fanatik buta.
Banyak nggak orang yang kemudian ketika hijrah, kemudian langsung membangun fanatisme kelompoknya. Lalu kemudian ketika dia sudah kemudian hijrah, akhirnya apa? Semua perkara yang dilakukan oleh orang lain dan kelompok lain yang bukan sama dengan tempat dia belajar, salah. Dia pakai kacamata hitam untuk melihat orang lain, tetapi memakai kacamata bening ketika melihat kepada dirinya dan teman-temannya. Susah kalau kayak gitu. Nodai kehormatan orang itu murah bagi orang yang sudah fanatik buta. Antum perhatikan teman antum sudah fanatik dan tidak fanatik, kecil cara kemudian membedakannya. Kalau dia sudah gampang menghujat itu fanatik dan pasti dia pernah merasa berdosa. Nyantai aja, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Habis itu minum es kelapa. Disangkanya menghujat itu tidak dosa besar di sisi Allah gitu. Ada satu kehormatan itu hutangnya kita di hadapan Allah dan akan dibayarkan sebelum kita mati. Antum kalau kemudian ketika hijrah setelah itu menghujat orang gitu, ngomong sesuatu yang antum tidak pahami tapi antum sok tahu ngomongnya, maaf akhi, dosa kita ketika niup lilin, ketika ulang tahun itu lebih rendah ribuan kali lipat daripada dosa kita menghujat orang lain. Dosa kita kemudian ketika kita ngitung mundur, ketika kemudian tahun baru, itu lebih ringan daripada kemudian ketika kita sudah melonggar dan sudah melanggar kehormatan orang yang beriman kepada Allah. Berat akhir karim. Makanya kalau kita kemudian hijrah itu, ngertilah antum itu pada ranah mana, tahapannya mana. Antum tinggal belajar. Antum punya insting, antum punya perasaan, antum punya otak, antum punya akal. Antum kan akan tahu. Antum kalau sudah membangun fanatikme kelompok, antum bisa jamin bahwasanya semua itu pasti benar di tempat itu. Belum tentu akhil karim. Tidak ada kemaksuman. Anda kan sudah mengatakan berkali-kali kepada antum, kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah ketika Rasulullah itu meninggal di atas pangkuan Aisyah. Loh, berkali-kali kan kita nyampaikan kayak gitu. Kalau kemaksuman itu kemudian sudah wafat dengan wafatnya Rasulullah ketika Rasulullah itu meninggal dunia, berarti tidak ada lagi yang maksum. Lah kalau tidak ada yang maksum, lah kenapa kita kemudian fanatik buta? Kita tidak fanatik, kita fanatik sama manhaj atau sama fanatik sama akidah. Sama fanatik buta itu sebenarnya. Nanti ketemu sama orang-orang yang sama akidahnya pun saling mencela. Kenapa? Kita ini bisa menghormatin orang itu bukan karena satuan akidah, enggak. Hati yang bersih, cermin dari akidah yang bersih. Ya ikhwan, bukan berarti nanti kalau kita mendiamkan lo ya, bukan berarti ketika antum kemudian ketika tidak fanatik kemudian kita diamkan yang salah. Lu kata siapa sih? Kalau orang yang mencintai orang mukmin, anak itu heran ya. Kalau ada orang pingin mencintai orang yang beriman, pingin menghormati orang yang beriman, seakan-akan orang semacam ini tidak akan pernah mengingatkan orang yang salah. Loh, emang yang ngingetin orang salah itu harus antum dan semuanya harus kasar? Harus ngomong-ngomong kepada antum untuk laporan saya sudah ngingetin fulan. Ingkarul mungkar itu kan ibadah. Biar kita dengan Allah lah. Tidak usah kemudian menilai ketika tidak paham. Tabayun yang baik. Makanya Masya Allah ikhwan, kalau ketika ana dan antum hijrah, ayo buka kitab, baca. Jangan ngajinya itu ngaji kuping. Jangan cepat terpesona. Habis ngaji dibaca bukunya, referensinya dibaca, semuanya dikaji. Karena biasanya fanatik itu apa? Itu cara instan yang paling baik untuk menenangkan hati ketika otaknya memang tidak mau belajar capek. Tidak mau capek untuk belajar. Akhirnya apa? Sudahlah fanatik aja. Enak, gampang. Toh Ustadz saya juga pasti benar. Loh apa bedanya dengan orang yang kita sering tuduh? Wah antum nih fanatik sama kiai. Lah inti kan bukan fanatik juga sama Ustadz. Itu kan sama akhirnya. Jadi kalau kita kemudian akhirnya, saya khawatir ya, kalau produk-produk hijrah dari taklim kemudian akhirnya kita dibiarkan untuk taklid buta dan menganggap ustadz itu pasti benar. Antum kalau sudah menganggap ustadz itu maksum, bahayanya apa? Pasti antum akan menganggap siapapun yang beda dengan ustadz itu kayak beda dengan Rasulullah. Yakin itu kata-kata saya. Antum kalau katakan ustadz ini, Masya Allah, luar biasa, mumtaz. Apa yang terjadi? Antum akan menganggap siapapun yang beda dengan ustadz ini kayak antum memusuhi Rasul. Kenapa? Dia beda dengan ustadz saya. Seakan-akan orang itu beda dengan Rasulullah.
Padahal bisa jadi dia berbeda dalam masalah pilihan ijtihad yang ada di dalam kitab para ulama. Bukan berarti nanti kita akhirnya kita halalkan bid'ah. Loh, sejak kapan kita membolehkan halal bid'ah? Bid'ah tetap bid'ah, syirik tetap syirik, mungkar tetap mungkar. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita ingin mengingatkan itu, kemudian fanatik, buta, dan menghalalkan cara kita yang kasar untuk mengingatin saudara kita, kan? Kama tadinu tudanu. Kalau kamu ingin diperlakukan yang baik, ya perlakukan orang itu dengan baik gitu. Pengennya didengar, nggak mau dengar. Lah itu pola modal apa kayak manusia kayak gitu? Pengennya kemudian difahami tapi nggak mau memahami. Suami istri aja nggak mau kayak gitu kok. Kita harusnya kemudian paham. Ya kalau kemudian kita ingin untuk kemudian didengarkan, belajar untuk mendengarkan dulu. Belajar untuk menghargai dulu. Makanya tidak perlu fanatik buta. Para ulama salaf itu, ulama mereka itu, ustadz mereka itu sampai ratusan, akhil karim. Karena kalau mau nyebutin sirahnya para ulama ini di sini ketika belajar, saya akan bacakan ini berhalaman-halaman ini. Tidak akan habis, akhil karim. Tapi cukup saya menyampaikan. Tidak perlu fanatik. Tidak perlu taklid buta. Siapapun yang kemudian antum lihat dia menyampaikan kitabullah dan sunnah, tidak keluar dari koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh para sahabat, ikutin, akhi. Jangan kemudian mengatakan, oh kita ngikutin beliau ini yang insya Allah ini karena kita terlalu lemah untuk ngikutin yang lain. Loh, kalau antum ngaku hatinya lemah lah, kenapa ente yakin kepada apa yang antum ambil? Kan belum tentu juga, kan? Kalau kita mau menggunakan kekuatan mantik loh. Tapi kan gak ada habisnya kayak gituan. Makanya kemudian yang berikutnya, kemudian akhirnya sesungguhnya yang menyebabkan perjalanan kita setengah hati ketika perjalanan hijrah kita kemudian diisi dengan kita fanatik buta. Kan singkat-singkatnya saja yang keberapa ya? Yang keempat, hijrah itu kemudian ternyata banyak membuat kita debat. Itu juga tidak bagus. Aras-aras harun, orang yang banyak bicara, al-mutasoddiqun, orang yang kemudian banyak bercanda sesuatu yang sifatnya jorok. Orang yang kemudian hijrah itu memperbaiki diri, tidak banyak berdebat, nggak usah nantangin orang gitu. Baru belajar ngumpulkan copy paste gitu, nantangin orang masuk keluar grup hanya untuk debat, nggak usah lah. Ngapain gitu, puas gitu kalau sudah nyebarkan banyak maklumat gitu. Makanya Masya Allah, dari ini orang ketika hijrah itu tampak jadi ulama besar itu kalau sudah di media sosial. Tapi ketika di media nyata, ibarat ketika di media sosial itu kayak singa gitu. Tapi kalau di kehidupan nyata itu Masya Allah gitu, kayak anaknya kucing. Ya kan? Contoh ya, yang paling gampang ya, saya pernah dapetin, ini hal yang kecil aja. Ketika saya ngumumkan ada yang meninggal dunia, Masya Allah. Bapak-bapak itu yang disamping-sampingkan langsung innalillahi, langsung panjang doanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa adfa darajatahu. Panjang gitu. Ketika ditulisan. Kenapa? Karena kemudian auto text. Ketika sudah selesai, saya ngomong, Pak meninggal Pak. Singkat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah terusannya, ndak apa loh Ustaz, tadi auto text. Kadang-kadang kan gitu ya. Kita ini hijrah itu kayak ulama besar gitu. Saya tuh ndak ngerti apa ini fitnah ya. Saya pernah ngobrol dengan salah satu ikhwan dari Riau. Semoga Allah merahmati beliau. Tapi beliau ngasih saya hadiah ilmu dia gitu. Saya tanya kenapa antum nggak pakai WA? Orangnya solih baik. Soal biasa orang sudah sepuh. Iya Ustaz, saya nggak mau pakai WA, jumlahnya panjang itu. Saya nggak mau pakai WA Ustaz, karena saya merasakan fitnahnya itu sudah menimpa kepada sebagian saudara-saudara kita. Saya khawatir ini tuh produk dari orang kafir dan itu barokahnya hilang Ustaz. Sampai sekarang dia tidak punya WA, padahal orang berkecukupan. Saya nggak ngerti ya, tapi menurut saya ada korelasinya juga. Hari ini kadang-kadang kita ini hijrah, tapi sukanya debat itu. Bangga kalau bisa debat gitu. Bangga kalau bisa membungkam orang. Kerjaannya tuh hanya lompat dari satu ruang komentar ke komentar ruang yang lainnya. Ada postingan apa? Masuk komentar panjang gitu. Seakan-akan tidak ada kerjaan. Nanti ada posting di sana, datang lagi nemplok komentar panjang gitu. Hidupnya itu hanya untuk membuat orang ruwet.
Ada nggak yang semacam itu? Antum senyumnya antum tuh sudah membuktikan itu ada. Ya. Tapi disitulah kita akhirnya paham. Kemudian itu termasuk di antara perkara hijrah yang kemudian kita tidak sadari menodai perjalanan hijrah kita. Kemudian di antara hijrah yang kemudian ternoda, yaitu adalah orang yang hijrah tapi susah ninggalin yang syubhat, susah ninggalin pekerjaannya yang syubhat, yang haram. Gimana hijrah nggak mau ninggalin harta yang syubhat? Mana bisa, hijrahnya kita nanti akan menjadi hijrah setengah hati ketika kemudian susah ninggalin yang haram dan syubhat. Hijrah itu pertama kali harus memperhatikan harta. Jadi kalau kita hijrah, bismillah saya hijrah, pertama kali hartanya dibersihkan. Kenapa kok gitu? Karena para nabi aja ketika mereka sebelum diberikan dakwah, diberikan tugas dakwah oleh Allah, diperintahkan dulu makan yang baik. Kulu minat thayyibat. Makan yang baik dulu. Kenapa? Semua poros kebaikan dimulai dengan cara pola makan yang bersih dari syubhat. Semua poros kebaikan itu dimulai dari pola makan yang bersih dari syubhat. Makanya kalau ada orang hijrah kemudian masih nyenggol yang haram, nyenggol yang syubhat, susah ninggalin gitu, dan masih kemudian menikmati di situ, sudah hijrahnya masih di situ-situ aja, dan itu hanya gali lubang tutup lubang. Karena apa? Karena harta kan pedih. Harta itu kaidahnya kan cuma dua. Kalau halal, hisabnya panjang. Kalau haram, adabnya pedih. Sudah dua itu tak ada yang lainnya. Kalau antum hartanya banyak, hisabnya panjang. Kenapa? Setiap nikmat yang bertambah disusul dengan konsekuensi hisab yang panjang, tanggung jawab yang panjang. Kalau halal, hisabnya panjang. Kalau kemudian haram, syubhat, adabnya pedih. Tidak ada lagi yang ketiga. Ya, makanya kalau tiba-tiba ada yang sedang ditipu gitu ya, 800 juta, 1 miliar, ya anggap aja itu untuk ngurangin hisab kita. Ya biar dihisab sama dia, tidak dihisab sama kita. Jadi itu kemudian menjadi kebaikan untuk kita. Kemudian yang berikutnya, saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Di antara perkara yang menjadikan hijrah kita menjadi tidak sempurna, yaitu adalah hijrah ketika kita banyak menyebutkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tidak usah. Kalau sudah hijrah itu tutup semua dosa. Jangan menjadi mujahirin setelah kita melakukan dosa, setelah kita melakukan hijrah. Jadi kalau antum sudah hijrah, akhil karim, sudah tutupin dosanya. Tidak perlu orang tahu referensi kita di masa lalu. Cukup semua referensi kita tentang di masa lalu. Cukup antara antum dan teman-teman antum saja yang tahu. Dan tidak perlu orang yang tidak terkait dengan perbuatan antum di masa lalu tahu tentang perbuatan antum. Kenapa? Allah paling benci kepada orang yang mempunyai sifat mujahirin. Apa itu mujahirin? Mujahirin itu orang yang cerita dosa setelah ditutup sama Allah. Allah itu sattar, Allah itu tahu sattar ya. Sattar itu menutup aurat, menutup tirai. Orang kalau belum melakukan dosa ditutup langsung sama Allah. Kalau sudah ditutup tirainya sama Allah, jangan antum ambil, antum sobek, kemudian orang akhirnya tahu dosa itu. Tidak usah. Kalau antum sudah hijrah, tidak usah kemudian membanggakan dosa dulu. Masya Allah, dulu itu, Masya Allah, 10 botol lewat. Lewat doang. Ya nggak usah cerita kayak gitu tuh, nggak usah cerita, tutup. Nggak usah cerita kepada anaknya, nak, Masya Allah, bapak dulu itu playboy, ibumu itu korbannya bapak. Nggak usah gitu, akhi. Itu menodai hijrahnya antum, kan menjadikan dosa itu yang asalnya mau dihapus, tidak jadi dihapus gara-gara kita menceritakan dosa itu. Makanya maaf ya, kalau ada seorang ikhwan, ada seorang akhwat nikah, kemudian tidak usah nanya-nanya kehidupannya dulu di masa lampau. Dulu kamu itu dari pesantren yang enggak, kok ketampak hijabnya syari kayak gini? Iya, saya hijrah. Terus sebelum hijrah ngapain aja? Loh, kayak gitu. Nggak usah gitu. Ya, pacarnya berapa dulu? Ya? Berapa? Lah disebutkan pacarnya ternyata sahabat antum, pingsan antum. Ini nggak usah cerita, tutup, nggak usah cerita. Makanya pernah ditanya, ada seorang syekh ditanya, wahai syekh, ana seorang fatat, ana seorang perempuan, kemudian akan menikah dan telah melakukan perbuatan zina. Nanti ketika saya ini menikah, saya menikah dengan seorang laki-laki yang baik, apakah perlu saya menceritakan dosa saya itu? Syekhnya menjawab, la. Fasturil aib, kata syekhnya, tutup aibmu, sudah, tidak usah diceritakan. Dan itu yang harusnya kita lakukan.
Jadi nggak usah cerita-cerita gitu. Apalagi barang-barangnya masih disimpan gitu ya. Bagi yang kemudian pernah narkoba, bongnya disimpan. Inilah momentum hijrah saya. Ngapain? Antum simpen itu yang buat apa gitu loh. Nggak usah disimpan kayak gitu. Karena kamu udah jadi museum maksiat yang pernah saya lakukan. Journey of my life. Walah. Gayamu bobok, nggak usah gitu, nggak usah gitu. Kalau kemudian ketika kita hijrah, tutup dosanya, nggak usah cerita kepada siapapun. Kalau ditanya dulunya ngapain, nggak apa-apa, cukup saya dengan Allah. Karena itu yang kemudian akan menjadikan hijrah kita sempurna. Barakallahu fikum, masih banyak yang lainnya, tapi cukuplah kita mempelajari ini. Setidaknya antum saya ingin sampaikan, hijrah itu ikhwan. Betul-betul kita harus menjaga adab. Orang tua, harta, jaga mulut, jaga jempol. Wong antum aja belum nutupin dosa antum kok sudah nambahin dosa, menghujat hormatnya orang lain gitu. Saya heran produk-produk taklim kajian tematik sekarang itu ya. Hanya kajian tematik seminggu sekali, tapi jadi ulama besar ngomentari ustadz-ustadz besar yang nggak paham dia. Ustadz lama 10 tahun belajar fakultas syariah dihujat sama orang yang baru belajar tematik 3 kali. Gimana? Antum tidak ngerti para ustadz bagaimana mereka belajar. Mereka kemudian mencurahkan waktu mereka dalam belajar. Kalau ustadz ente tidak cocok dengan ustadz itu, kalau ente tidak ngerti masalah yang terjadi dan khilaf yang terjadi di antara mereka, diem itu selamat bagi antum. Setidaknya antum tidak akan terseret kepada perbedaan itu. Coba deh meminimalisir orang yang akan menjadi bagian hisab kita nanti, dengan antum tidak menyebutkan orang lain, supaya tidak masuk dalam lingkungan hisab ketika nanti kita ditanya sama Allah. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.